Tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban terjadi ikhtilaf para ulama tentang hadis yang menyebutkan tentangnya. Syekh Albani rahimahullah lebih condong mensahihkan. Alasan beliau karena banyaknya jalan-jalannya, dan sebagiannya ada yang kedhaifannya ringan, sebagiannya lagi ada yang sanadnya hasan, sehingga menurut Syekh Albani rahimahullah naik derajatnya menjadi apa? Sahih. Itu hadis bahwa Allah akan turun ke langit dunia di malam nisfu Sya'ban. Namun tidak ada ibadah tertentu yang ditunjukkan oleh hadis yang sahih di malam itu, sehingga menjadi khilaf para ulama apakah disyariatkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban atau tidak. Sebagian ulama yang mensahihkan hadis tersebut mengatakan disyariatkan karena Allah turun di malam itu menunjukkan akan kemuliaannya. Sebagian ulama mengatakan tidak, karena tidak ada dalil bahwa Rasulullah SAW menghidupkan malam nisfu Sya'ban, tidak pula para sahabat Rasulullah SAW. Kalaulah malam itu malam yang mulia, tentu Rasulullah akan hidupkan sebagaimana halnya Rasulullah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan itulah pendapat yang paling kuat. Suatu ketika Nabi diundang makan di rumah sahabat. Dikasih makanan Huzairah. Daging yang dipotong-potong dicampur dengan tepung gandum. Dimakan Nabi. Selesai Nabi makan, Nabi tanya ke sahabat yang punya rumah, "Aina turidu an usolli?" Di mana kau mau aku boleh sholat di rumahmu ini? Lalu kata sahabat yang punya rumah, "Sholatlah di sini, pojok ini ya Rasulullah." Lalu Nabi pun sholat 2 rakaat di situ, mendoakan yang punya rumah. Pertanyaannya, sholat sunat apakah namanya itu? Usolli sunatan 2 rakaat udah dikasih makanan oleh yang sahibul bait lillahi ta'ala. Enggak. Itulah dalil umum dianjurkan sholat 2 rakaat sebelum berdoa. Hadis fi'li, perbuatan Nabi. Hadis qaulinya ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Orang yang berwudu, lalu setelah berwudu sholat 2 rakaat, setelah itu dia berdoa, doanya dikabulkan Allah. Alangkah indahnya sebelum berdoa itu didahului sholat sunat 2 rakaat. Nabi tak ada menyebut sholat sunat 2 rakaat nisfu Sya'ban, tak ada. Dalilnya umum. Kawan-kawan kita, sahabat kita, tetangga kita yang tidak sepengajian, yang beda pengambilan dasar hukum, kata dia, enggak ada itu, saya mau dalilnya khusus. Ada enggak dibuat Nabi? Sedangkan ulama yang membolehkan ini dalilnya umum. Salat sunat safar, sebelum musafir, salat sunat dia 2 rakaat. Tujuannya apa? Berdoa supaya selamat-selamat. Ya Allah, selamatlah kami, jangan sampai meletup ban pesawat nih, jangan sampai salah pencet, pilot tuh mau mencet gas terpincetnya pula rem. Alangkah baiknya sholat sunat dulu 2 rakaat. Kebetulan malam nisfu Sya'ban, kan payah itu kalau tak disebut namanya. Kau sholat sunat apa tadi? Aku sholat sunat 2 rakaat, alangkah baiknya sebelum berdoa maka sholat sunat. Kebetulan malam nisfu Sya'ban, sholat apa? Sholat sunat nisfu Sya'ban. Sama macam tahiyatul masjid. Mana ada pernah Nabi nyebut sholat sunat tahiyatul masjid? Nabi cuma mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid," kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli raka'ataini, sampai sholat sunat 2 rakaat. Tapi kalau tak dikasih nama kan payah itu. Kau sholat sunat apa tadi? Aku sholat sunat apabila kamu masuk masjid maka janganlah duduk kecuali sholat sunat 2 rakaat. Maka dikasih nama, apa namanya? Sholat sunat tahiyatul masjid. Kemarin banyak dari kalangan Islam yang berduyun-duyun ke masjid meramaikan malam nisfu Sya'ban sambil membawa air mineral untuk didoakan. Ada yang baca surah Yasin 3 kali berjamaah dengan diniatkan untuk panjang umur, memperoleh rezeki dan mendapatkan husnul khatimah. Ada juga yang dilanjutkan dengan sholat sunnah. Apa hukum membaca surah Yasin 3 kali dan sholat nisfu Sya'ban? Lalu apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban dan tuntunan apa yang disunnahkan? Ini banyak muslimin memang yang menyalahgunakan ya, dalil-dalil. Jadi mereka tidak memilah mana dalil yang sahih dan mana dalil yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Hadis yang menjelaskan tentang masalah adanya solat di nisfu Sya'ban, solat secara khusus namanya solat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Hadis yang palsu, maudhu' itu. Yang ada memang adalah fadilah mengerjakan solat malam di nisfu Sya'ban, solat tahajudnya. Solat tahajud seperti biasa, tapi khusus malam nisfu Sya'ban punya fadilah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan giliran nginapnya Nabi SAW di rumahnya. Terbangun tengah malam, dia melihat Nabi SAW tidak ada di sebelahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha terbawa rasa cemburu. Dia memakai bajunya kemudian mengelilingi rumah-rumah Nabi yang lain, ya, istri Nabi yang lain, takut Nabi ada di sana gitu. Diketukin satu-satu, ternyata nggak ada. Lalu Aisyah tergopoh-gopoh pergi ke masjid mendapatkan Nabi SAW sedang sholat. Begitu Nabi SAW lihat Aisyah lagi ngos-ngosan jalan gitu kan, kena buru-buru, kata Aisyah, kata Nabi SAW, "Wahai Aisyah, kau cemburu lagi? Ini adalah malam nisfu Sya'ban.
Artinya saya sholat malam ini karena ini adalah nisfu Sya'ban. Ini hadis yang sahih, gitu kan? Dan memang dianjurkan oleh para ulama, mereka mendirikan sholat malam di malam nisfu Sya'ban itu sholat tahajudnya. Tidak ada malam khusus, tidak ada sholat khusus namanya malam nisfu Sya'ban. Di siang harinya dianjurkan seseorang berpuasa, karena Nabi SAW memang memperbanyak puasa. Terlebih lagi nisfu Sya'ban itu, ya, kenanya malamnya itu berarti puasa tanggal 14. Kalaupun nisfu Sya'bannya malam hari ke-15, dan kita tahu ada puasa Iyamul Bid, ada 13, 14 dan 15. Itu kita dianjurkan puasa 3 hari, kan gitu. Tapi tidak diniatkan khusus puasa nisfu Sya'ban, khusus puasa itu. Karena memang secara umum Nabi SAW puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Kalau masalah membaca surah Yasin, ini tidak asing lagi kalau di Indonesia. Semua harus surah Yasin. Pindah rumah Yasin, orang mati Yasin, semua Yasin. Ditanya dalilnya, nggak ada dalil, gitu kan? Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang lemah, karena dalam sanadnya ada orang yang pendusta, gitu kan? Tapi ini diamalkan. Kalau kita mau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW yang murni, maka tidak mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi membawa air, kemudian secara khusus dibacakan atau ditutupkan dengan surah Yasin, belum pernah ada contoh. Belum pernah ada contoh. Allahu a'lam. Saya tidak menyalahkan ya. Yang mau kerjakan itu silahkan, itu hak dia. Tapi saya pribadi menyarankan, apalagi jemaah yang ikut dengan pengajian saya atau yang mendengarkan ceramah kita, murnikan ibadah kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah mengajarkan semua yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu ditambah. Kalau kita tambah seperti kita sedang mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih faham daripada anda. Nabi nggak pernah baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban, nggak apa-apa kan, bagus. Loh, Nabi mau nggak pernah lakukan. Nabi yang nerima dari langit wahyu, nggak pernah lakukan, nggak apa-apa. Berarti sama saja anda bilang, maaf Rasulullah, saya lebih ngerti. Kan itu. Ini keliru, nggak boleh. Kan itu. Jangan tambah-tambah agama, biarkan dalam keadaan murni. Sedangkan murni saya sudah banyak sekali yang kita bengkalaikan, apalagi kalau ditambah-tambah. Gitu. Baik, nisfu Sya'ban, tengah Sya'ban, itu sangat populer karena memang ada hadisnya. Hadis nisfu Sya'ban itu ada, cuma yang diperselisihkan kualitas hadisnya sahih atau hasan atau dhaif. Yang pasti ada nisfu Sya'ban itu ada, tengah Sya'ban itu ada. Masuk kalau tengah Rajab ya ono, tengah Ramadan ya ono. Jadi tengah Sya'ban itu ada. Lalu ada anjuran membaca Yasin 3 kali, boleh. Membaca khatam Quran 3 kali juga boleh. Membaca Yasin 1 kali juga boleh. Melakukan amal apa saja boleh. Gak mau coblas juga boleh. Yang tidak boleh itu maitu wong moco Yasin, maitu itu mencela orang membaca Quran. Oh, tidak boleh, itu tidak ada sunahnya. Wis gak usah kakek ngomong, meneng. Wong ibadah kok dihalang-halang. Kemudian sholat taubat boleh, sholat awabin boleh, sholat hajat yes, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu sholat nisfu Sya'ban, tidak ada istilah itu. Sholat tengah Sya'ban, kalau sholat maghrib nisfu Sya'ban boleh. Ya. Sholat maghrib memang harus ya. Sholat maghrib pada nisfu Sya'ban, sholat isya pada nisfu Sya'ban memang harus. Nisfu Sya'ban atau tidak ada nisfu Sya'ban, sholat maghrib dan isya harus tetap. Tapi sholat nisfu Sya'ban tidak boleh. Bahkan ada sholat nisfu Sya'ban sampai 100 rakaat itu ada. Setelah maghrib sholat 2 rakaat sampai isya, nanti kemudian diteruskan setelah isya, kemudian ba'da isya baru dilanjutkan sampai 100 rakaat. Itu tidak ada tuntunannya, dan saya yakin tidak ada yang melakukan itu. Sekali lagi, paling makmumnya habis, imamnya juga pulang sebelum selesai 100 rakaat.